Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Gabriel Serani, SSMHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman A10 yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca Ayu Indriani, mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sinta. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan konsumerisme di kalangan mahasiswa dengan judul Gaya PD Pengeluaran Makin Gede. Teman-teman yang saya hormati, budaya konsumerisme sudah menjadi ideologi dan tuntutan gaya hidup manusia. Krisis identitas diri yang dialami mahasiswa karena adanya perasaan yang ingin dihargai menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Untuk dapat diterima di lingkungan kerja atau lingkungan pergaulannya, seseorang akan berusaha membuat standar hidup yang sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Itu artinya, tuntutan gaya hidup dipandang tinggi di dalam kelas sosial. Diakui atau tidak, kebutuhan manusia memang bukan sekedar UKT atau finansial semata, tetapi juga kebutuhan lain yang dapat menunjang penampilan dan gengsinya, seperti membelanjakan uang untuk mengikuti tren fashion. Perilaku konsumtif merupakan dampak sosiologis dari ekspansi pasar. Kalau dulu orang berbelanja karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, saat ini orang berbelanja karena berbagai alasan. Untuk memanjakan diri sendiri, untuk menyenangkan orang lain, atau karena hanya ada potongan harga. Seperti yang kita ketahui bahwa pakaian adalah suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu untuk menutupi bagian tubuh mereka. Namun karena semakin berkembangnya fashion pakaian, menjadikan seorang individu menjadi lepas kontrol dalam mengonsumsi pakaian secara berlebihan. Persoalannya adalah mengapa mereka harus membeli barang produksi yang mereka inginkan? Jika mahasiswa hanya membeli untuk memperoleh pengakuan dari orang lain tanpa pertimbangan yang rasional, maka hanya akan membuat mahasiswa menjadi terjerat dalam perilaku konsumtif. Bila mahasiswa terjerat dalam hidup yang konsumtif, maka kebutuhan yang menjadi prioritas utama tidak terpenuhi. Akhirnya terjadilah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang diakibatkan karena adanya gaya hidup konsumtif tentunya memberikan dampak yang negatif bagi mahasiswa. Secara sosiologis, mahasiswa akan merasa rendah diri apabila tidak dapat membeli barang yang mereka inginkan. Secara sosial, mahasiswa akan terus mengikuti segala hal yang banyak digemari dan tidak mau menjadi diri sendiri. Dalam artian, mereka akan menjadi palsu di hadapan orang lain. Ketika keinginan menjadi lifestyle masyarakat, maka cenderung kita tidak akan peduli dengan apa yang harus menjadi kebutuhan. Kadangkala ada saatnya kita merasa malu, karena tidak termasuk dalam kriteria tertentu. Kita pun memaksakan diri untuk melakukan apapun yang bisa mencapai kriteria tersebut. Apalagi di zaman sekarang ada sebutan bahwa keadilan sosial bagi yang good looking.
artinya segala hal yang tampak cantik di luar, walaupun mereka melakukan kesalahan yang besar, orang-orang akan menerimanya. Dikarenakan merasa insecure, mahasiswa dituntut oleh keinginan hati untuk selalu membeli sesuatu yang memang diinginkan, tanpa peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Akibatnya, mereka akan terus meminta uang kepada orang tua tanpa pikir panjang, tanpa mempertimbangkan sopan santun, dan tanpa memperhatikan etika. Dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang akan cenderung membeli sesuatu untuk mengikuti tren terkini agar tidak dinilai ketinggalan zaman. Dari sinilah kemungkinan kemudian muncul konsumerisme dalam kehidupan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, sebagai akibat dari keinginan-keinginan liar seseorang untuk memenuhi atau mengikuti gaya hidupnya. Tren fashion memang tidak dapat dihindari, tetapi kita dapat mengendalikannya hanya dengan membeli suatu barang yang memang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata. Hemat dan cerdaslah, bijaklah dalam mengatur keuangan. Jangan sampai kita berhutang hanya untuk memenuhi keperluan atau memenuhi gaya hidup yang konsumtif tadi, demi memenuhi gaya hidup yang memang tidak ada ujungnya ini. Dengan kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi.